Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita Clara Anjani dengan NIM 21050974063 dari kelas PTI 2021A. Di sini saya akan menjelaskan dan melakukan simulasi mengenai jaringan wireless dan DHCP. Yang pertama, kita akan bahas mengenai jaringan wireless. Wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Kemudian, 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data pada jaringan wireless, yakni yang pertama sinyal radio, yang kedua format data, dan yang ketiga yaitu struktur jaringan. Kemudian macam-macam keamanan jaringan. Yang pertama ada WPA-PSK, yakni Wi-Fi Protect Access Pre-Shared Key, merupakan pengaman jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentifikasi server yang digunakan. Dengan demikian, access point dapat dijalankan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Kemudian yang kedua yakni WEP, Word Equivalent Privacy, yang disebut juga dengan Shared Key Authentication. Shared Key Authentication adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan web. Encrypted web menggunakan kunci yang dimasukkan oleh admin ke klien maupun ke access point. Kemudian yang ketiga yakni WPA, Wi-Fi Protect Access, merupakan suatu sistem yang dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan pada WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP. Kemudian selanjutnya yakni frekuensi Wi-Fi. Di sini frekuensi bisa membantu untuk mendapatkan sinyal yang baik dan kuat untuk mengakses internet. Yang pertama yakni frekuensi 2,4 GHz atau 2400 MHz. Nah, frekuensi ini sudah lama kita gunakan. Pada umumnya dengan usia yang sudah sangat lama, gelombang ini adalah area bebas di mana nyaris semua perangkat wireless memakai frekuensi ini. Nah, sinyal frekuensi dari 2,4 GHz mempunyai daya cakupan yang lebih luas dan sinyal yang lebih kuat. Tetapi frekuensi ini sudah terlalu banyak penggunanya sehingga kadang menyebabkan gangguan. Kemudian yang kedua ada frekuensi 5 GHz yang merupakan teknologi yang lebih baru sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi 2,4 GHz. Nah, saat ini perangkat yang mendukung frekuensi ini masih belum sebanyak perangkat yang memakai frekuensi 2,4 GHz. Tetapi frekuensi yang lebih kuat mempunyai kekurangan di daya cakupan yang lebih pendek. Kemudian saya akan melakukan simulasi mengenai jaringan wireless. Saya akan mensimulasikan mengenai jaringan wireless. Di sini kita membutuhkan satu switch. Kita tambahkan satu switch di sini. Setelah itu kita butuh access point. Kita membutuhkan 2 access point. Kemudian kita membutuhkan satu laptop dan satu smartphone. Nah, di sini kita sambungkan access point ke switch menggunakan kabel. Nah, kemudian kita rapikan dulu sambil menunggu kabel berubah menjadi warna hijau.
Nah, di sini sudah berubah menjadi warna hijau. Di sini access point dengan smartphone tersambung secara otomatis dikarenakan SSID mereka masih default dan tidak ada autentifikasinya. Oke, yang pertama kita akan men-setting dari access point. Yang pertama kita ganti menjadi AP1. Kemudian kita ke port 1. Di sini SSID-nya kita ganti menjadi AP1. Untuk authentication kita pilih WPA2PSK, kemudian kita masukkan dengan password 123456778. Oke, setelah itu kita tutup. Nah, di sini dikarenakan SSID dari AP1 dan smartphone berbeda, maka sambungan mereka otomatis terputus. Selanjutnya kita men-setting access point yang kedua. Sini kita ganti menjadi AP2. Selanjutnya kita ke port 1, kita ganti SSID-nya dengan AP2. Nah, di sini untuk authentication-nya kita disable, kita pilih disable. Setelah itu kita close. Nah, selanjutnya kita setting laptop. Yang pertama kita matikan dulu laptopnya. Setelah itu kita ganti ini dengan WCP 300N. Nah, sudah. Setelah itu kita nyalakan lagi laptopnya. Selanjutnya kita ke config, kemudian ke wireless. Nah, di sini SSID-nya kita ganti dengan menjadi AP1 agar laptop terhubung dengan AP1. Selanjutnya untuk authentication-nya kita pilih WPA2PSK dan kita masukkan 123456778. Nah, selanjutnya kita setting IP-nya, kita beri IP, kita pilih desktop, kemudian IP configuration, kita beri IP secara statik, yakni 192.168.1.129 dengan subnet max 255.255.255.128. Oke, setelah itu kita tutup. Nah, di sini sudah tersambung laptop dengan AP1 dikarenakan SSID-nya sudah sama. Oke, selanjutnya kita setting untuk smartphone. Kita config ke wireless, kemudian kita ganti SSID-nya dengan AP2. Setelah itu untuk authentication-nya kita pilih disable. Nah, selanjutnya kita beri IP pada smartphone secara statis, yakni 192.168.1.1.1.30, kemudian dengan subnet max 255.255.255.128. Oke, setelah itu kita tutup. Nah, di sini smartphone juga sudah tersambung dengan AP2 dikarenakan SSID dan autentikasinya sama, jadi mereka saling terhubung. Oke, di sini kita akan melakukan pengecekan apakah laptop sudah terhubung dengan smartphone dengan cara melakukan ping dari laptop ke smartphone. Kita buka laptop, kemudian ke desktop, setelah itu ke command prompt, kemudian kita akan menuliskan ping, terus kemudian kita masukkan IP dari smartphone, yakni 192.168.1.130, kemudian langsung kita enter. Nah, kemudian di sini yang ditampilkan merupakan hasil apakah terbukti dari laptop dan smartphone sudah berhasil terhubung.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai DHCP server. DHCP merupakan layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Di sini terdapat dua, yakni DHCP server dan klien. DHCP server merupakan komputer yang memberikan nomor IP, sedangkan DHCP klien adalah komputer yang meminta nomor IP. Cara kerja dari DHCP server terdapat 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Yang pertama yakni DHCP discover. Klien meminta nomor IP ke server. Kemudian yang kedua yakni DHCP offer. DHCP server bisa satu atau lebih server. Jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP, memberikan penawaran ke klien tersebut. Kemudian yang ketiga yakni DHCP request. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui pinjaman tersebut kepada DHCP server. Kemudian yang keempat ada DHCP acknowledgement. Memang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Di sini terdapat kelebihan dan kekurangan dari DHCP server. Yang pertama yaitu kelebihan memudahkan dalam mentransfer data kepada PC client server atau PC server. Yang kedua, yakni DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. Kemudian yang ketiga, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan IP yang reusable. Selanjutnya, DHCP juga mempunyai kekurangan, yakni semua pemberian IP bergantung pada server. Kemudian, metode dalam konfigurasi DHCP. Konfigurasi dengan range secara random otomatis IP. Pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah, namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Kemudian yang kedua yakni konfigurasi dengan fixed alamat IP address, yakni pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Oke, selanjutnya saya akan melakukan simulasi mengenai DHCP server. Baik, di sini saya akan melakukan simulasi mengenai DHCP server. Nah, di sini sudah ada skema jaringan dari praktikum sebelumnya, yakni jaringan wireless. Namun untuk simulasi dari DHCP ini, saya akan menambahkan satu server. Kita taruh di sebelah kiri switch. Nah, kemudian kita sambungkan server ke switch. Oke. Nah, sambil menunggu kita rename ini menjadi server DHCP. Nah, kemudian kita tunggu terlebih dahulu sampai kabelnya berubah menjadi warna hijau. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini sudah berubah menjadi hijau. Lalu kita setting servernya. Kita buka server, kemudian kita tambahkan IP. Kita pilih desktop. IP configuration. Kita tambahkan IP secara statis, yakni 192.168.1.253. Kemudian dengan subnet max 255.255.255.128. Dan kita tutup. Kita untuk mengaktifkan DHCP servernya, kita ke service, kita pilih DHCP, kemudian kita nyalakan service-nya, kita on-kan, lalu kita isikan default gateway-nya dengan 192.168.1.253.
33.254 dengan DNS servernya yakni 33.33.33.1. Kemudian dengan start IP address yakni 192.168.151. Kemudian dengan maximum number of user kita ganti menjadi 50. Setelah itu kita simpan. Nah, di sini sudah tersimpan. Kemudian kita tutup. Nah, di sini kita akan men-setting IP dari laptop. Kita ke IP configuration. Nah, kita setting menjadi DHCP. Nah, DHCP ini yang berarti laptop meminta IP kepada server. Nah, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita tutup. Kemudian lanjut ke smartphone, sama. Kita ke IP configuration, kemudian kita pilih yang DHCP. Nah, di sini sudah berhasil mendapatkan IP. Nah, di sini selanjutnya kita akan melakukan pengecekan apakah laptop dan smartphone sudah terhubung dengan cara melakukan ping. Kita buka laptop, kemudian kita ke command prompt, kita lakukan ping, kita ketik ping, kemudian kita masukkan IP dari smartphone yakni 192.168.1.153. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah muncul hasilnya yang dari hasil ini laptop dan smartphone berhasil tersambung. Oke, kita tutup. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.